oleh-oleh dari Malaysia, Singapura. Yang pertama, kita bersyukur di Indonesia itu banyak asatid. Di Singapura, di Malaysia, hampir nyaris mereka tidak bisa ta'lim. Ini pelajaran pertama yang bisa kita petik dari hasil rihlah di Malaysia ataupun Singapura. Mereka, salafiyin di Singapura ataupun Malaysia, ya, harus mendatangkan para asatid dari yang lain. Di Malaysia ada dulu seorang ustadz lulusan Jami'ah Islamiyah Madinah, tapi kemudian terfitnah dengan dunia politik, akhirnya menjadi anggota parlemen. Ustadz, jangan dikira ustadz itu sakti mandraguna, bisa selamat. Akhirnya ikhwah meninggalkan. Tidak mungkin seorang ustadz salafi ya, aktif di parlemen. Tradisi salafi itu aktifnya di masjid, bukan di gedung parlemen. Subhat awalnya adalah ingin mendakwahi ya, orang-orang yang berada di jalur kekuasaan. Nah, inilah syaitan menggiring secara perlahan untuk kemudian menjerumuskan. Awalnya ingin mendakwahi, terus lama-lama dia yang didakwahi, dia yang direkrut menjadi anggota partai UMNO. Padahal ustadz ini dulunya cemerlang, bahkan dianggap sebagai ulama muda di kalangan tidak hanya salafin, tapi juga masyarakat luas. Namun itulah terfitnah dengan dunia politik. Maka sekarang ya, hanya ya, boleh dikatakan mengandalkan ya asatid yang diundang saja. Ini pelajaran yang kita petik, bahwasanya alhamdulillah di Indonesia masih banyak ya, asatidzah. Apalagi di Singapura, ya, sulit sekali masalah pendidikan. Kalau di kita, anak-anak kita bisalah masuk pondok. Di Singapura, jangankan untuk mendirikan pondok, untuk ta'lim saja kalau ketahuan bisa dibubarkan aparat keamanan. Karena memang Singapura adalah termasuk negeri kufar, pemerintahan kufar. Ya. Sekarang, dulu TKI banyak dari Indonesia. Tenaga kerja sekarang di Singapura lebih banyak mengambil dari Cina sekarang. Jadi orang Melayunya disingkirkan. Mengimpor sebanyak mungkin tenaga kerja dari Republik Cina. Cinaisasi. Ya. Atau sipitisasi. Bisa juga. Ya. Ini Singapura. Ya. Lebih menyedihkan. Jadi anaknya ikhwah di sana, di Singapura, kalau sekolah, itu ke Malaysia, ke Johor. Ya masih lebih ringan lah. Karena pesantren juga tidak ada. Di Malaysia juga pesantren kita nggak punya. Ya, seperti itu. Mendidik di rumah pun belum bisa. Menyelenggarakan pendidikan sendiri salafiyin, seperti di Indonesia, juga birokrasinya terlalu rumit. Ya. Jadi, sekarang apa yang bisa mereka lakukan kecuali ta'lim terus sambil mengajak memperbanyak ikhwah di sana dengan memantapkan akidah, manhaj dari ikhwah Singapura ataupun Malaysia. Itu salah satu yang patut kita syukuri ketika kita misalnya membandingkan dengan ya, keadaan ikhwah salafiyin di Singapura ataupun di Malaysia. Kalau masalah finansial, insya Allah tidak kurang lah ikhwah sana. Kalau ta'lim itu tidak ada yang pakai sepeda motor di sana. Ya. Orang pakaiannya mungkin ya seperti biasa saja, tapi ternyata pulang, bawaannya sedan Corolla Altis. Mungkin pakaiannya biasa saja, bawa Jaguar. Ya mungkin. Jadi ya tidak umum kalau ada ikhwan naik sepeda motor di sana. Tidak umum. Jadi ketika anak ceritakan keadaan ikhwah di Indonesia, salafiyin di Indonesia, khususnya di Solo. Di Solo itu anak cerita penghasilan mungkin kurang dari 2 juta atau kurang dari 3 juta,
kurang dari 2 juta kurang. Coba diringgitkan dengan Malaysia kira-kira berapa? 1 ringgit sekitar 3 ribuan mungkin ya. Hah? 900. 1 ringgit berapa ribu? 3.500. Ya, sekitar 900 ringgit. Iya. Ana bilang sekitar 900 ringgit di Indonesia atau khususnya di Solo. Itu bisa punya istri 3. Hah? Wah, kaget dia. Karena ikhwah di Malaysia yang penghasilannya minim, kalau dikurskan rupiah, itu 5 atau 6 juta, itu sudah minim sekali. Ada seorang teman lama mengatakan, saya penghasilan 18-19 juta per bulan. Ya, kalau untuk Indonesia luar biasa. 18-19 juta rupiah per bulan. Mungkin praktek dokter pun tutup aja itu. Penghasilannya sudah segitu. Jadi, ya, itu satu hal yang biasa. Jadi masalah finansial tidak menjadi masalah di sana. Cuma ketika misalnya, kan kita mungkin bisa bayangkan dengan finansial yang sebegitu besar, mestinya bisa beli tanah, bisa beli pemondokan, bisa mengadakan sekolah sendiri. Iya kalau di Indonesia, tapi ini di Malaysia, di Singapura birokrasinya berbeda. Ya. Apalagi dakwah kita oleh sebagian masyarakat masih dicurigai sebagai dakwah yang berbau faham Wahabi. Meskipun masyarakat sekarang sudah banyak menerima. Kalau Syiah dilarang di Malaysia. Ada undang-undangnya. Syiah dilarang. Tapi kalau Wahabi tidak. Tergantung masyarakatnya. Kalau masyarakatnya menerima, malis, langsung jalan dakwah. Ini yang menjadi kendala adalah pemerintahannya, birokrasi. Maka penting bagi kita untuk senantiasa mensyukuri nikmat bisa ta'lim. Ta'lim diadakan misalnya di Johor, ikhwah Malaysia berdatangan ke Johor. 4 jam perjalanan. Kuala Lumpur, Johor. Atau ta'limnya di Kuala Lumpur, ikhwan Johor, ikhwan Singapura. Menempuh perjalanan 4 sampai 5 jam. Dan mereka karena umumnya pekerja, tidak mesti bisa mengikuti ta'lim setiap hari. Tergantung waktu kelonggaran mereka. Oleh karena itu, selagi kita masih bisa ta'lim, gunakan nikmat ini semaksimal mungkin. Ini diantara nikmat mendapatkan ilmu. Banyak kisah-kisah bagaimana seorang menempuh perjalanan untuk mencapai ilmu, mencapai majlis ilmu. Saudara-saudara kita saja Salafiyin di Palu, di Sulawesi Tengah, ketika di ibu kota provinsi yaitu di Palu mengadakan daurah, itu satu provinsi berdatangan. Ada yang dari Toli-Toli, berapa kilometer Toli-Toli Palu, perjalanan 8 jam. Ada yang dari Luwuk, perjalanan 12 jam. Hanya untuk menghadiri daurah 2 hari. Capeknya saja mungkin belum hilang. Daurahnya sudah selesai. Bedanya dengan kita kan gitu. Kita santai. Karena tidak pernah merasa terpacu dengan keadaan. Ikhwah-ikhwah di luar Jawa khususnya itu sangat terpacu dengan keadaan. Sekarang saja model Manokwari, Biak, Toli-Toli, Luwuk, kemudian daerah-daerah lainnya, Poso, membutuhkan para duat, membutuhkan ustadz-ustadz untuk berdakwah di sana. Dan masih banyak lagi daerah-daerah lainnya. Sehingga pelajaran pertama yang kita petik, banyak-banyak bersyukur dengan keadaan kita di sini. Bisa ta'lim. Walaupun jadwal di sini sepekan sekali, tapi bisa mengambil tempat-tempat lain untuk ikut hadir di tempat-tempat lain. Sehingga dalam sepekan mungkin ta'lim 3-4 kali bisa dilakukan. Walhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu diantaranya kisah tentang Malaysia, Singapura. Kita bawa majalah Tasfiyah, kita bawa majalah Qudwah. Di bandara di Changi, Singapura, harus dibongkar. Ya alhamdulillah ada edisi bagian teroris. Jadi saya serahkan yang bagian teroris saja itu. Kan senang tuh pemerintah Singapura kalau udah pemberantasan teroris. Lolos. Ini menunjukkan, ya begitulah pemerintahan kufar. Allahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, sallallahu alaihi wasallam.